Komunitas Adat Lingkar Tio Kandang. Talkshow ini akan dimoderatori oleh Dr. Julianus Limbeng. Bapak Julianus Limbeng ini adalah pamong budaya yang berasal dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kepada Bapak Julianus Limbeng, kami persilahkan. Terima kasih, adik kami, Hana Noberta yang sudah memandu acara kita pada hari ini sungguh luar biasa dan cuaca juga sangat luar biasa. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Kajubata. Sudah pas Pak ya pengucapannya Pak ya. Salah satu rangkaian acara kita pada hari ini adalah talk show dan dialog pemajuan kebudayaan. Tentunya Bapak Ibu semuanya yang hadir, baik juga mungkin yang ada di sudut-sudut sana karena hujan gerimis, tetapi mungkin bisa menangkap. Ini adalah salah satu momen yang luar biasa kita bisa bertemu di tempat yang indah ini, di Desa Tae. Ada dari pemerintah pusat, ada dari kementerian, ada dari pemerintah Kabupaten Sanggau, juga ada dari Kabupaten Landak, juga SKPD yang akan bersama-sama menguatkan bagaimana sebetulnya kita untuk menindaklanjuti keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan khususnya di Desa Tae, dan juga ada dari teman-teman kita dari organisasi sosial masyarakat. Oleh sebab itu sebetulnya tadi Bapak Wakil Bupati dan Bapak Direktur juga Bapak Kepala Desa sudah menyampaikan banyak hal. Justru ini kesempatan kita mungkin sebentar di dalam talk show itu sebelum kita nanti istirahat. Kita akan bisa lebih mendalami nanti seperti apa upaya-upaya akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian yang hadir di tempat ini dalam talk show kita. Oleh sebab itu kami sekali lagi bukan bukan membuat Bapak Wakil Bupati juga naik turun terus Pak, tetapi mungkin supaya kita nanti bisa berdialog secara langsung dengan masyarakat, upaya-upaya apa yang kita lakukan dalam keterkaitan penetapan hutan adat di Desa Tae. Barangkali kami mengundang kembali kepada Bapak Wakil Bupati untuk bisa hadir ke atas panggung sebentar dengan juga Pak Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Mungkin bisa disiapkan kursinya Pak Rai. Juga yang mewakili Bupati Landak dalam hal ini Pak Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Landak. Silakan Pak, mari. Juga Pak Kris dari Institut Daya Ekologi dan Ibu yang mewakili dari KK Sanggau Barat, Bu Yuni, dan juga dari monggo Bu dari Kemendagri, dari Direktorat Bina Pemerintahan Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Sri Wahyuni Febrianti Firman. Betul Bu ya? Ya, nggak salah. Oh, iya. Baik, sebelum silakan Pak Kris naik kata orang Sunda sejenak sebelum kita istirahat makan siang nanti. Sebelum talk show ini sebetulnya saya tadi ingin bertanya kepada Pak Melkianus Midi, Pak Kepala Desa Tae. Sebetulnya atau kalau tidak salah 2189 Pak ya, lebih kurang hutan adat di Desa Tae ini. Apa sih dampaknya sebetulnya bagi masyarakat? Apa sih dampaknya? Tentunya dalam hal ini dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat juga berinisiatif, salah satu adalah pemberdayaan. Perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil Bupati bahwa apa yang tadi yang dinamakan pandu itu sudah kita lakukan pendampingan untuk menemukan potensi-potensi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Tae terkait di Lingkar Tiong Kandang. Oleh sebab itu mereka bisa memetakan sebetulnya seperti apa objek pemajuan kebudayaan dan apa yang sebetulnya bisa dilindungi, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dipemanfaatkan. Tentu kalau kita berkaitan dengan berbagai aspek, katakanlah pariwisata, ada keterkaitan dengan aksesibilitas, amenitas ataupun atraksi budaya yang banyak tentunya yang belum tergali dengan baik yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur KMA. Oleh sebab itu mungkin kesempatan pertama kami sampaikan kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pak Samsul Hadi, upaya-upaya apa sebetulnya yang bisa kita lakukan secara nyata sebagai dukungan kita di dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya juga keterkaitan dengan pemajuan kebudayaan di Desa Tae. Silakan Bapak Direktur. Terima kasih, selamat siang, halo, salam sehat Bapak Ibu, dan menjawab dari poin yang disampaikan oleh Bapak Limbeng. Nah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dalam rangka upaya mendukung percepatan pemajuan kebudayaan sesuai amanat konstitusi, dalam hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan ditekankan pula sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, di pasal 1 menegaskan bahwa kemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah, upaya pelestarian di sini, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ini yang menjadi fondasi dasar, yaitu penguatan sumber daya manusianya. Nah, hal ini tertuang juga di pasal 1 di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, khususnya untuk pembinaan yang menjadi prioritas di sini sebagai fondasi dasar, yaitu upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan dan juga lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan, memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Dalam pasal 1 di sini secara jelas bahwa menempatkan peran kebudayaan ini yaitu masyarakat sebagai subjeknya. Oleh karena itu upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dari kebudayaan yang dimiliki di masyarakat adat, kebetulan pada hari ini kita berkumpul berdiskusi di kawasan Lingkar Teong Kandang, yaitu ruang-ruang yang ada kekayaan budaya di sana dengan upaya temu kenali melalui pandu-pandu desa ini bisa terwujud bersama. Selain itu pula ditegaskan di pasal 39 ayat 3 dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, peranata kebudayaan, yaitu dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Nah, dalam hal ini Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa beberapa waktu lalu pertama mengirim pandu desa itu di Desa Tae, kita kirim untuk mengikuti TOT di Cipta Gelar, yaitu pengenalan bagaimana upaya-upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kekayaan budaya yang dimiliki. Selain itu juga kemarin kami juga mengirim tim untuk melakukan identifikasi dan temu kenali sehingga kekayaan budaya yang ada di kawasan Teong Kandang ini bisa teridentifikasi yang awalnya bersifat lisan menjadi tulis. Nah, untuk identifikasi ini dilakukan oleh para pandu-pandu budaya, yaitu berdialog langsung dengan empu atau sesepuh atau pemangku adat di wilayah Teong Kandang ini, menjelaskan mengenai kearifan-kearifan lokal, diantaranya pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional yang selama ini menjadi keseharian, sehingga transfer pengetahuan kebudayaan khususnya pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional dapat diketahui dan bisa beregenerasi ke depannya. Sehingga dengan upaya pemberdayaan pemuda adat ini bisa dapat terwujud, dan ke depan harapan kami bisa terselenggara pekan kebudayaan, yaitu kita mengambil atau memanen kebudayaan yang sudah selama ini diidentifikasi, kita tampilkan bersama sehingga di 2022 nanti ada pekan kebudayaan di kawasan Teong Kandang. Saya kira itu sementara Pak, untuk menyingkat waktu kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur sudah memulai tadi ada pemberdayaan pemuda yang di Cipta Gelar, kemudian juga di Desa Tae, dan harapan kedepan juga Direktur KMA berkomitmen tadi apa yang disampaikan Pak Direktur untuk mendukung adanya festival kemudian Lingkar Teong Kandang nanti ke depan. Tentu untuk mewujudkan hal ini tidak bisa dilakukan oleh Direktorat KMA sendiri. Kita butuh bergotong royong untuk mewujudkan mimpi itu tentunya, seperti itu begitu ya. Jadi baik, untuk dalam rangka menyambut kegotong royong secara bersama-sama, tentu juga pemerintah kabupaten kota juga memiliki upaya-upaya untuk pemberdayaan masyarakat,
Mungkin terkait juga nanti pemanfaatan yang kami sampaikan tadi, mungkin kalaupun nanti pemanfaatan terkait dengan kepariwisataan, butuhnya aksesibilitas, kemudian amenitas, mungkin atraksi-atraksi untuk menggali berbagai macam kekayaan budaya, objek pembagian kebudayaan yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu mungkin Bapak Wakil Bupati boleh juga menjelaskan kepada kita sebetulnya bagaimana strategi pemajuan kebudayaan juga pemberdayaan masyarakat hutan adat serta program penguatan adat dan penetapan desa adat di Kabupaten Sanggau. Terima kasih, silakan Pak Wakil Bupati, Pak Johannes Ontot. Terima kasih Bapak Moderator. Saya kira penjelasan orang di depan nanti para narasumber ini ya saling melengkapi, ya. Dan saya paham betul Pak Kris Guno ini juga memang pusat kajian masyarakat adat Dayak terkait dengan daekologi, ya. Jadi kita pun sangat membutuhkan mereka dalam hal pengkajian bagaimana pemberdayaan masyarakat adat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah ini memang berupaya sejak pemerintahan kami 5 tahun pertama dan juga 5 tahun kedua ini, bagaimana kita lebih kepada untuk peningkatan atau mendorong tentang budaya dan iman. Nah, budaya dan iman ini yang memang kami dorong sedemikian rupa terkait bagaimana baik itu masyarakatnya, baik itu infrastrukturnya yang kemarin mungkin tinggal kenangan namanya misalnya Rumah Betang, ya. Sekarang kita dorong sampai sana, ya. Masalah budaya bagaimana pengembangan budaya, baik sisi budaya dalam seni budayanya, adat istiadatnya, dan juga di sisi infrastrukturnya, ya kan? Ada peninggalan-peninggalannya. Misalnya Rumah Betang ini kan hampir tidak ada lagi nih. Nah, maka pemerintah daerah mendorong ini menjadi sebuah misi, ya, yang kami bagaimana untuk mencapai untuk peningkatan atau mendorong kebudayaan adat istiadat yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Nah, tentu kami perkuat dengan Perda nomor 1 tahun 2017 ini tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Nah, terkait dengan PAYE ini juga memang sudah kita ada surat keputusannya, ya. 326 ini saya kira sudah jelas ini 2018 tentang pengakuan masyarakat adat Ketemanggungan Tai, Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau ini. Jadi ini salah satu regulasinya untuk memperkuat ini kan, dan tentu pengakuan secara nasional juga sudah ada penetapan hutan adat, ya. Jadi ini lebih kuat lagi. Nah, kami sebenarnya tidak hanya di Tai, ada beberapa misalnya di daerah Sekayam itu sudah kita tetapkan ya Pak Gunai. Nanti Pak Gunai akan jelas sana, dia menguasai juga nih, ya, di masyarakat adat Tampun Juang. Ini kalau bercerita tentang orang Dayak ini banyak ceritanya. Di Tampun Juang ini lebih itu bukan hanya di Kabupaten Sanggau. Ada beberapa kabupaten Sanggau dan di luar kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi pemerintah daerah memang sangat peduli benar terkait bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat ini. Karena memang kita lihat kalau ini masyarakat kita bukan hanya sekedar ada nama Dayak, ya kan? Dayak ini kan macam-macam sub-sukunya. Kalau yang kita biarkan begitu, saya kira juga tidak bisa juga mereka bisa berkembang. Yang kita harapkan tadi, bagaimana kita pemberdayaan masyarakat adat ini. Karena kita tahu memang kalau di masyarakat adat ini kita adalah masalah hutannya lah. Karena kalau terpaan globalisasi ini kita khawatir juga masyarakat kita ini akan bisa meninggalkan hal-hal yang memang apa yang dibuat oleh para nenek moyang kita diwariskan itu, kalau tidak kita jaga, kita pelihara,
dengan aturan-aturan, ya, dengan tindak nyata. Tadi Pak Samsul sudah ingatkan ada pekan budaya lingkaran Tiong Kandang. Nah, kalau kita sudah laksanakan pekan budaya yang namanya gawe adat ini, ya. Nah, kalau tidak ini bisa hilang nih barang nih. Semuanya bisa hilang. Saya memang khawatir, maka memang Dayakologi ini di masa adat Dayak ini memang menjadi sebuah lembaga yang memang untuk mengkaji ulang bagaimana keberadaan masyarakat adat ini tidak bisa hilang, termasuk di dalamnya adat istiadatnya, budayanya, dan hukum adatnya. Nah, karena kalau masyarakat kita ini kadang-kadang hal-hal yang sederhana ini sudah ditinggalkannya, dia cari yang lebih gampang-gampang saja, ya kan? Komunikasinya dulu orang pakai gong, karena udah pakai HP. Lalu kan pakai gong, pakai pakai kulit bukan yang kura-kura itu. Buaya atau bukan buaya, kura-kura. Sini ada kura yang bisa kita buat untuk model gong itu kan, bisa manggil orang. Atau sejenisnya bambu. Ini dianggap ketinggalan zaman, padahal ini merupakan sebuah kebudayaan atau sebuah kearifan lokal yang memang dulu ditinggalkan nenek moyang kita, karena dianggap ini sepele. Kalau dulu Pak, ini ada nih yang dari bambu nih, ini bambu ini orang Dayak pandai buat nih. Nah, ini memang dari Jawa lah, enak Pak Gunoi. Nah, kita kemarin kan ini mahal, orang Dayak jual ke Malaysia. Sebenarnya gong gemelan nih Pak, banyak di Malaysia, yang Kelantan Barat nih. Kalau mau cari di Malaysia sana banyak. Karena dijual di Malaysia. Nah, sekarang ada gong baru tapi bunyi tidak bagus lagi. Beli di Jawa sana yang kuningan tuh, tapi saya dengar bunyinya tidak bagus. Bunyinya tidak menyentuh perasaan. Tapi kalau lama-lama itu udah dia dibunyikan sekali, dua kali menyentuh perasaan. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan oleh pemerintah daerah. Ya, bagaimana kita mendorong masyarakat adat Dayak ini untuk tetap mengembangkan adat istiadatnya, hukum adatnya, dan budaya adatnya. 3 hal penting ini bagi masyarakat adat Dayak tidak boleh ditinggalkan, karena yang merupakan hal yang turun temurun, ya, yang diserahkan oleh para leluhur kita, moyang kita ini. Kalau tidak kita jaga pelihara, bisa tulah kata orang sini. Nah, terkait dengan hukum adat juga begitu. Karena norma-norma kehidupan masyarakat adat Dayaknya juga, kalau di komunitas ini tetap berlaku itu lebih dominan. Lalu budayanya. Nah, inilah budaya ini juga kita tidak bisa kita tinggalkan. Ya, karena banyak budaya-budaya ini yang memang menjadi andalan kita sebenarnya kalau kita gali ulang. Kalau tidak kita gali ulang ya bisa hilang begitu, karena para generasi Dayak ini, masyarakat adat Dayak ini kadang-kadang dia lebih yang gampang-gampang, putar kaset selesai, ya. Tapi tidak ada lagi dia misalnya mau berpakaian adat, ya. Dia mau berpakaian necis pakai dasi. Nah, tadi ini sebenarnya berjenis di seni budaya kita nih banyak kalau kita gali. Kalau mau Bapak lihat, nanti saya mau mengundang Bapak, kalau COVID ini tidak ada lagi, Juli 2022 kita undang Pak Gunoi, ya, Pak Kris, di Gawai Adat Dayak Kabupaten Sanggau 7 Juli tahun berjalan. Nah, itu kita bisa lihat apa saja, ya. Kita eksplor semua. Bagaimana orang nungguk padi, bagaimana orang pangkak gasing, bagaimana orang nyumpit, bagaimana orang masak lemang, bagaimana lomba-lomba lainnya kan, macam-macam tuh. Seni budayanya itu digelar situ Pak. Jadi luar biasa, selama 3 hari ini itu penonton itu puluhan ribu orang. Nah, saya sangat sampai terima kasih dengan masyarakat adat Dayak ini, karena kalau saya datang juga pasti ada acara-acara adatnya, ya, gawe-gawe adatnya ada, ya, ada pernikahan secara adat itu juga ada. Nah, ini pun kalau tidak kita tata dengan baik, tidak kita tata dan kita ingat terus, kalau perkawinan adat ini juga sangat penting dalam gereja Katolik ini.
perkawin adat tuh harus, baru dia bisa gereja, setelah adat baru gereja. Karena mengesahkan dia sebagai masyarakat adat ini jelas dia nih. Ada ikatan-ikatan secara hukum adat, tata kehidupan, norma-normanya. Kalau dia aneh-aneh dengan istrinya, dia kena adat lagi. Apalagi cerai, adat lagi. Nah, tuh. Jadi di lingkaran masa adatnya juga ada norma-norma dalam perkawinan itu. Nggak bisa mereka langgar. Nah, ini juga harus kita pelihara dengan baik. Nah, ini sangat menarik di masa adat Dayak ini. Kemudian yang lain-lain saya kira pemberdayaan, kalau hutan adat, ya desa adat, tadi kan itu ada aturan lainnya ya Pak. Nggak bisa kita nyebut desa adat, harus ada kriterianya. Desa mandiri juga ada kriterianya. Ya Pak. Kalau ini udah desa mandiri, ya Pak. Dan nggak lagi desa tertinggal kan? Ah, benar sedikit Pak. Ini harus cepat nih, apa yang kurang nanti Pak Kades? Oh cepat kita dorong, tadi Pak Alian ini tidak ada datang. Apa yang kurang nih? Ya, karena Sanggau ini tidak ada lagi desa tertinggal tuh. Ya. Berkembang ya. Kemudian masalah pemberdayaan masyarakat hukum adat, saya kira tadi sudah dijelaskan. Jadi kita ini tetap di lingkup masyarakat adat Dayak ini hal-hal terkait dengan norma-norma kehidupan tetap kita masih gunakan. Kalau dia berkelahi sebelum kena hukum positif, kalau memang bisa damaikan saya hukum adat. Polisi sekarang pun kerjasama dengan, karena saya kebetulan ketua DAD Pak. Ya, kalau ada pemancangan, pemagaran apa macam lah kan. Kalau pembunuhan itu kena negara yang bertindak. Nah pembunuh pun dia harus kena hukum adat dulu. Namanya mati nyawa atau sejenisnya yang di luar tingkat pembunuhnya itu kan masih ada banyak tuh Pak. Perkelahian biasa pemacam dia kena Pak. Di sini kalau di lingkungan kampung ini pasti kena dia, betul Pak? Nah, nggak ada orang biarkan masyarakat yang seenak dia, itu nggak ada. Tetap norma-norma dari hukum adat ini tetap berlaku, ya. Jadi saya terima kasih sebagai ketua DAD, tentu Pak Gunui juga sebagai direktur diekologi kami. Dan sekarang saya tadi ini bukunya baru selesai kajian, ya, masalah hutan adat ini di Kecamatan Toba Pak. Nanti kita akan berlanjut lagi. Saya juga bilang Pak Kris ini seperti yang tadi ini nanti, ya di Kecamatan Toba Pak. Itu Gunung Belungai itu. Gunung Belungai itu dia ada beberapa desa tuh, desa Belungai, Lumut, Obaena, tiga, tapi dia luas emang. Kalau Bapak masuk Toba ini di kiri masuk ke sana itu Gunung Belungai, sampai ke ibu kotanya, ibu kota kecamatan. Nah, sekalian, ini saya kira di sisi pemerintah jelas di visi misi kami bagaimana kita meningkatkan budaya dan iman. Nah, karena kita ada pertanyaan saya bilang Pak Samsul tadi. Nah, karena antara budaya dan iman kalau orang beriman kuat tapi budaya dia tinggalkan, dia seperti hantu bangkit. Dia lupa jati dirinya, dia ini orang mana. Nah, dari mana dia? Kalau kita budaya kuat, saya orang Dayaknya ada ciri-ciri khasnya nih. Pasti ada tuh. Orang Melayu di sini ada ciri khasnya, orang Madura ada ciri khasnya. Kita tahu Pak, dari pakaian kita tahu nih, oh ini orang Madura, ini orang Dayak, ini orang Tionghoa, tahu kita. Nah kalau ini kita lupakan, waduh, saya kira iman juga bisa berbahaya. Nah oleh karena itulah gereja Katolik ini menggandeng antara budaya dan iman. Makanya budaya ini bisa masuk ke lingkungan gereja. Tarian-tarian adat di dalam gereja ini boleh, penyambutan dalam acara-acara gereja ini boleh. Ya. Nah Bapak sekalian, saya kira ini sementara, ya tentu nanti ini Pak Gunui, Pak Kris ini lebih memperdalam terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak moderator. Ya. Nanti akan lebih melengkapi Pak moderator. Ya. Saya kira demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati. Saya pikir tadi apa yang tadi disampaikan dalam sambutan juga di dalam paparan, di dalam klausul juga, sebetulnya kita tidak meragukan lagi komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau dalam ini juga
apa yang disampaikan Pak Johannes Ontot, menyinggung bagaimana visi misi juga terkait dengan budaya dan iman, juga bagaimana juga budaya, nilai-nilai budaya, hukum adat dan seterusnya yang itu merupakan juga jati diri ataupun karakter kita. Baik, tadi disinggung bahwa komunitas adat Lingkar Tiong Kandang ini secara administratif ada di 2 kabupaten, salah satunya di Kabupaten Sanggau dan ada beberapa desa di Kabupaten Landak. Tetapi dari sisi budaya barangkali ada persamaan-persamaan. Oleh sebab itu dalam rangka untuk pemberdayaan sekaligus juga yang ke depan akan direncanakan ada festival budaya Lingkar Tiong Kandang. Dalam hal ini juga barangkali Kabupaten Landak tidak mau ketinggalan dan harus bersama-sama kita untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu mungkin pada hari ini hadir mewakili Ibu Bupati. Silakan Mbak Kepala Dinas Pendidikan dari Kabupaten Landak untuk menjelaskan bagaimana kira-kira dan upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adat di Lingkar Tiong Kandang terkait juga dengan aspek-aspek pemajuan kebudayaannya Pak. Silakan. Baik, terima kasih MC memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf, harusnya Ibu Bupati berkenan hadir di tempat kita pada hari ini, akan tetapi banyak tugas yang tidak memungkinkan beliau untuk bisa hadir di tempat ini. Tetapi ada salam dari beliau kepada kita semua. Baik, kami dari Kabupaten Landak, sebetulnya saya bukan kepala dinas Pak, mohon maaf. Saya kepala bidang pembinaan SMP, tadi malam diperintahkan untuk mewakili kepala dinas. Kepala dinas juga berhalangan, jadi diwakilkan kepada saya. Kami ada 3 orang atau 4 orang yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari Pemdes juga hadir, kepala bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat, kemudian kepala bidang kebudayaan, kemudian tim manggung benua Sangku juga hadir pada hari ini. Dan saya kira upaya-upaya yang kami lakukan di Kabupaten Landak terkait pemberdayaan masyarakat adat ini, kami lagi memulai kalau Sanggau ini sudah ada ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan terkait dengan SK adatnya. Kalau kami kayaknya kami lagi menyiapkan beberapa payung hukumnya, payung hukum yang sedang kami buat. Memang dulu pernah kita membuat Peraturan Daerah Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Landak. Akan tetapi sekarang kami sudah menyiapkan payung hukum kembali untuk lebih fokus kepada masyarakat adat ini, dan dirancang oleh Dewan Adat Kabupaten Landak dengan anggota Dewan. Kita sudah mengesahkan satu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Ini salah satu upaya. Kemudian yang kedua adalah Rancangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Hukum Adat. Kemudian yang ketiga yang sedang kami rancang sekarang ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pelestarian Kebudayaan. Saya kira rancangan-rancangan ini nanti untuk memperkuat bagaimana kita pemberdayaan masyarakat adat untuk di Kabupaten Landak. Perlu kami sampaikan Pak Wakil Bupati bahwa sebetulnya di Kabupaten Landak tadi ada 2 desa yang masuk teritorial untuk masyarakat adat lingkaran Tiong Kandang. Tadi saya juga sudah berdiskusi dengan tim manggung benua Sangku. Pak Wakil jangan khawatir Pak bahwa kalau di lingkaran di Kabupaten Sanggau itu sudah sudah mendapatkan SK, kemudian di sebelahnya akan atau tidak mengembangkan itu, kita sedang berusaha dan tidak akan membabat hutan yang ada di sebelahnya Pak. Tenang saja Pak. Karena memang di Benua Sangku ini mereka adatnya ya ndak imbang Pak, ndak imbang. Sebetulnya di Benua Sangku ini adat istiadat kita tetap kita lestarikan Pak, kita tetap melaksanakan. Kalau di Kabupaten Landak itu sama dengan Sanggau, kurang lebih saya kira sama kita. Di Sanggau tadi melaksanakan naik danau atau apalah namanya. Kalau di Kabupaten Landak itu setiap tanggal 27 April kita melaksanakan acara naik danau. Kemudian di acara naik danau, kalau kemarin kita tertimpa pandemi COVID-19,
kita tetap melaksanakan, tetapi tidak acara-acara perlombaan. Kita hanya adatnya saja yang kita rayakan pada saat itu dan dilaksanakan 1 hari. Jadi pemberdayaan adatnya tadi kepada masyarakat itu tetap dilaksanakan, mengundang semua adik-adik yang ada di Kabupaten Landak. Jadi kami sedang berupaya MC terkait dengan bagaimana kami pemberdayaan masyarakat adat ini, kami sedang menyiapkan payung hukumnya. Tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wakil Bupati bahwa kami akan meminta paling tidak diajarilah kami untuk nanti bagaimana kami membuat SK dari Kementerian Kehutanan ini, bagaimana pengusulannya dan lain sebagainya. Kami akan mungkin seperti kalau dulu studi banding, kami akan mempertanyakan ini dan semua ini akan kami laporkan kepada pimpinan supaya kita ini imbang lah sepertinya seperti itu ya. Jadi dari Sanggo juga sudah ada, kita di Landak kami akan mendorong ini supaya ini juga bisa kami laksanakan di Kabupaten Landak. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Mungkin nanti kalaupun ada yang mungkin ditanyakan, di sini juga ada Kabid Kebudayaan atau dari Pemerintahan Desa, mungkin bisa juga menjawab. Saya kira itu, terima kasih. Baik, Pak Kabid sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masyarakat adat Tiong Kandang. Berikutnya salah satu narasumber kita adalah yang paling cantik karena hanya ibu ini perempuan sendiri-sendiri. Ya. Tadi Pak Wakil Bupati juga sudah banyak menyinggung tentang desa adat, desa terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tentunya seperti itu Bu ya. Kira-kira seperti apa kira-kira keuntungan? Karena desa Thailand juga kita lihat sekarang ini banyak sekali terkait dengan adat tentunya tadi disampaikan, kira-kira apa untung rugi barangkali gitu Bu menjadi desa adat atau mungkin desa administratif lah atau desa kira-kira seperti itu Bu Sri, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Julianus Limbeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua tentunya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati Sanggau, kemudian yang saya hormati Bapak Bupati Landak atau yang mewakili, dan tentunya yang saya hormati Bapak Direktur, kemudian juga rekan kami. Saya berkenal nih dengan Bapak dari Institut Dayapologi, Bapak Kri Susandi ya, Pak Kri Susandi. Dan yang kami banggakan para kepala desa dan seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah mengajak kami terus serta pada kegiatan ini. Kami dari Kemendagri mewakili pimpinan mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini Bapak. Karena menurut kami ini adalah kegiatan yang sangat baik karena di sini terlihat pelibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, NGO atau penggiat masyarakat adat, ya, kemudian ada masyarakat adat itu sendiri gitu, sehingga kerja-kerja kolaborasi dan kerjasama seperti ini memang harus terus kita laksanakan dan kami sangat mengapresiasi. Saya rasa kita semua yang hadir di sini mempunyai semangat yang sama Bapak, ya, kita semua punya semangat yang sama, kita ingin melakukan memberikan pengakuan, perlindungan, kemudian juga bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai tradisi adat budaya yang selama ini ada itu jangan sampai memudar begitu ya, karena ada tantangan era modernisasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dari Kemendagri tentunya ya melihat apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau maupun pemerintah Kabupaten Landak ini dalam perspektif yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, kami melihatnya dalam konteks ya pengakuan dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Desa. Ya, Undang-Undang Desa. Jika kita perhatikan sebenarnya Undang-Undang Desa ini baru dalam Undang-Undang Desa ini diberikan ruang untuk pengakuan terhadap
adanya desa adat. Ya, di undang-undang sebelumnya tidak pernah terstate, ya, tidak pernah tercantum secara resmi dan tidak pernah diatur secara jelas bagaimana desa adat itu. Nah, melalui undang-undang desa, ya, daerah dengan otoritas yang dimiliki, dengan otonomi yang dimiliki, diberikan kewenangan untuk menentukan desa-desa di wilayahnya. Apakah desa itu menjadi desa administratif ataukah menjadi desa adat, gitu, ya. Jadi dalam undang-undang desa ini tidak boleh dalam satu wilayah administrasi desa itu memiliki dua pemerintahan. Jadi harus dipilih akan menjadi desa ataukah menjadi desa adat. Oleh karenanya kalau kita merujuk pada undang-undang desa di pasal 116 itu Pak, sebenarnya setelah lahir undang-undang desa, pemerintah kabupaten kota diminta untuk melakukan penetapan desa dan desa adat di wilayahnya. Itu tugas yang diamanatkan undang-undang desa kepada seluruh pemerintah kabupaten kota. Ya. Namun Pak Moderator, faktanya gitu ya, kondisi yang ada saat ini sangat-sangat sedikit daerah yang melakukan penetapan desa dan desa adat ini gitu ya. Nah, karena itu kami dari Kemendagri sudah 2 kali sebenarnya mengeluarkan surat edaran pada seluruh gubernur dan bupati wali kota untuk segera melakukan penetapan masyarakat hukum adat, ya. Segera melakukan penetapan masyarakat hukum adat dan kemudian dilaporkan kepada Kemendagri, dan itu sebagai bahan kami ya, pencermatan kami bagaimana kira-kira potensi desa adat yang akan muncul, yang akan ditetapkan di Indonesia gitu. Nah, terkait dengan bagaimana pengaturan bagaimana proses mekanisme untuk menjadi desa adat itu sudah ada pengaturannya di Permendagri 52 tahun 2014. Itu diatur bagaimana tata cara untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian ada Permendagri 1 2017 itu untuk penataan desa, ya. Di dalamnya ada penataan desa adat. Jadi yang bisa kami sampaikan ya secara singkat di sini Pak, nanti kita bisa lanjut bahwa begini Bapak, ketika suatu wilayah itu memiliki masyarakat hukum adat di wilayahnya, katakanlah ini wilayah komunitas lingkar Tiong Kandang ini ya, yang memang masyarakat adatnya itu hidup gitu ya, dan kemudian masyarakat adat itu memang masih ada dan tidak dihidup-hidupkan begitu ya. Nah, dan susunan asli itu masih ada gitu ya, masih tetap berjalan, ada temenggung dan sebagainya gitu ya. Nah, kami dari Kemendagri sangat mendorong untuk segera lakukan penetapan masyarakat hukum adat. Itu langkah pertama Bapak. Ya, tadi sudah disampaikan untuk Sanggau dari 7 desa yang ada di lingkar Tiong Kandang ini baru 1 desa Tae ini yang ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat gitu ya, yang difasilitasi oleh KLHK. Nah, kami menyarankan untuk 7 desa di Sanggau dan 2 desa di Landak ini lakukan identifikasi, verifikasi, dan kemudian tetapkan menjadi masyarakat hukum adat. Nah, setelah ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat, kemudian dicermati masyarakat hukum adat mana di antara yang ditetapkan tadi yang berpotensi untuk menjadi desa adat, gitu. Nah, untuk proses menjadi desa adat ini itu melalui mekanisme penetapan desa adat. Ya. Jadi begini Bapak, ketika banyak daerah ya, kita banyak menemukan bahwa daerah-daerah itu mengklaim bahwa dirinya itu desa adat gitu ya. Kami ini desa adat gitu, dalam bingkai desa dinas, ya kan? Nah, kenapa tidak memperjelas jati diri desa ini menjadi desa adat melalui proses penetapan desa adat ya, yang prosesnya itu bisa nanti dilakukan melalui mekanisme penetapan desa adat dan proses itu berada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, suatu desa adat yang diakui secara negara ya, secara formal negara itu ditandai dengan keluarnya kode desa adat ya. Nah, itu baru dikatakan
bahwa ini benar-benar desa adat, gitu ya, diakui sebagai negara. Kalau boleh tahu sudah ada berapa desa adat di seluruh Indonesia sampai sekarang, Pak? Kalau ada data barangkali. Iya, itulah yang menyedihkan Bapak. Ya. Belum ada. Belum ada. Waduh. Belum ada, tapi saat ini yang berproses Ya. kepada kami ada beberapa kabupaten, cukup banyak. Setelah surat edaran itu kami keluarkan, kemudian juga selain surat edaran penetapan masyarakat hukum adat, juga surat edaran tentang penetapan desa dan desa adat kepada gubernur dan bupati wali kota. Begitu. Saat ini kami sedang berproses beberapa, ada di Jayapura, ada di Banten, ya, kemudian ada di Maluku banyak, Iya. di Maluku banyak, kemudian juga di Riau juga ada, gitu, di Sumatera ada beberapa ada. Demikian Bapak. Baik, Ibu Sri, saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Kalau nanti mungkin kita ingin menginformasi lebih lanjut lagi, nanti kita masih ada sesi dialog. Tetapi intinya apa tadi yang disampaikan oleh Bu Sri dari Kemendagri, bahwa sebetulnya perangkat normanya dari undang-undang sampai turunannya Permendagri, Bu, ya, sudah ada ya terkait dengan desa adat ini. Barangkali itu Bapak Ibu ya. Seharusnya kita ada satu dari KLHK, tapi sayang tidak bisa hadir. Dan untuk gongnya yang selama ini sudah banyak selama ini melakukan pemberdayaan, pendampingan terkait dengan masyarakat tentunya adalah Pak Kris dari Institut Daya Ekologi. Kami membaca hasil-hasil yang sudah ditulis dalam bentuk buku yang ada di sekretariat di Desa Taya. Sebetulnya luar biasa yang dilakukan, termasuk pembuatan pengkategorisasian, taksonomi terkait dengan jenis-jenis tumbuhan, nama-nama hewan, dan seterusnya. Itu luar biasa sekali untuk data kita, Pak. Oleh sebab itu, silakan Pak Kris menyampaikan kepada kira-kira upaya-upaya apa dan apa harapannya ke depan. Mungkin ya kerja-kerja bareng bersama tadi, kolaboratif masyarakat dengan pemerintah juga untuk memberdayakan masyarakat ke depan. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Limbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kejubata. Tutuh Nyak Tiop, Akal Nyak Midop. Betabe kerakem nama, Bepai ke Jebata Pejaji Penampak, Jangan Kanak Mayan Teng Surga. Oke, saya menyambung cerita saja ya. Menjahitnya nanti biar Pak Limbing saja. Kalau kita, saya pikir memang melakukan kerja-kerja, kita menyebutnya pemberdayaan holistik ya, di masyarakat adat Dayak ya. Nah, kalau dalam hal ini tentu saja termasuk Sanggau, dan secara khusus ini adalah Taye ya. Kalau Sanggau ini yang hafal nih Pak Yakubus ya, udah 8 paling tidak SK sekarang ya. Udah ada 8 SK Sanggau ya, ada Taye, Segumon, kemudian Lubuk Sabu, Iban Sebarut, kemudian Pisang, Ketori, dan Sami sama Mayang. Nah, itu udah ada 8. Sebuah prestasi menurut saya yang harus kita apresiasi lah untuk Kabupaten Sanggau, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pemda Sanggau ya. Kita beruntung ya, karena Pemda Sanggau saya pikir punya komitmen yang sangat baik dan konsisten dalam memperjuangkan masyarakat adat. Nah, inilah ada baiknya otonomi daerah, dan kemudian daerah itu dipimpin oleh putra daerah. Ada baiknya. Baiknya salah satunya karena yang memimpin ini menguasai segala aspek kehidupannya, baik sosial, politik, ekonominya, dan lain. Nah, bicara budaya, karena ini tema kita budaya, salah satu hari ini. Terima kasih dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya, udah memfasilitasi kegiatan ini. Nah, ini memang kalau kita perhatikan undang-undang kebudayaan itu belum sepenuhnya memang mengakomodir dalam konteks kebudayaan Dayaknya. Nah, karena kalau kebudayaan Dayak itu dia itu tidak hanya sebatas yang sekarang ada dalam 10 objek kebudayaan itu. Nah, karena kebudayaan Dayak ini agak berbeda dengan suku bangsa lain. Kebudayaan Dayak ini tidak ada bukti-bukti arkeologi, artefak, dan segala macam itu agak sulit kita temukan. Nah, kalau menurut penelitian salah satu seorang peneliti dari Swedia yang agak terkenal itu, Juri Lina itu, dia menyebutkan memang salah satu cara kerja kolonial zaman dulu itu menghancurkan suatu suku bangsa itu, bukti-bukti sejarah itu diberangus supaya kita terserabut, lalu kita tidak punya kaitan lagi dengan para leluhur kita.
Lalu kemudian dengan gampangnya mereka membawa budaya baru, menyebut kalau leluhur kita itu adalah orang-orang kuno, kolot, dan primitif, sehingga kemudian kita malu mengakui diri kita sendiri. Nah, jadi budaya Dayak ini tersisa dengan tradisi lisannya. Jadi tradisi lisan ini kan tidak begitu kuat. Nah, sementara kita ini kalau mau meneruskan ke arkeologi ini kita sangat terbatas sebenarnya manusianya. Nah, sebagai contoh saja misalnya ketika kita bicara tentang Dayak di Dayak Tae lah, atau Dayak Mali, atau Dayak Kanayan, dan lain-lain yang ada di sekitar Tiong Kandang. Tiong Kandang ini menyimpan keramat atau lambang pengikat kebudayaan, spiritual adat itu sangat banyak. Dan sebagian besar orang Dayak itu memiliki keramat spiritual adat itu di dalam wilayahnya. Bahkan nama-nama tembawang, nama-nama tempat keramat yang ada di dalam hutan itu menunjukkan itu adalah nama-nama leluhur. Nama-nama leluhur dan nama-nama orang yang mungkin pada saat itu pengaruh. Nah, sehingga kalau kita bicara di mana sih pusat kebudayaan Dayak? Pusat kebudayaan Dayak itu adalah di wilayahnya. Jadi di wilayah, nah misalnya Tiong Kandang. Mengapa Tiong Kandang begitu diagungkan oleh masyarakat? Karena masyarakat di sini menyadari Tiong Kandang ini adalah pusat kebudayaannya. Semua pengetahuan kebudayaan itu ada di Tiong Kandang. Bahkan masyarakat adat di sini mengakui, ya, bersaksi bahwa Tiong Kandang ini adalah sumbatnya dunia. Ya, mengapa? Karena dulu tahun 80-an itu pernah terjadi sebuah bencana. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada banjir besar. Semua airnya larinya ke Landak waktu itu. Tiba-tiba Landak ini banjir, tenggelam. Tidak ada hujan. Rupanya ada yang melakukan penebangan di atas sana. Itu contoh. Lalu yang lain adalah mengapa strategi kebudayaan kita, khususnya masyarakat adat Dayak ini, selalu memulainya dengan penyelamatan wilayah. Karena menyadari itu. Nah, sayangnya tantangan kita hari ini adalah keberadaan wilayah-wilayah dan tanah-tanah adat orang Dayak ini sudah semakin habis. Nah, menurut data pemerintah yang dikumpulkan oleh teman-teman Walhi, kemudian Pepesdak, ya, itu mengumpulkan data-data itu dari 12, sekian juta hektar wilayah Kalimantan Barat ini, 14 juta hektar lebih itu sudah ada miliknya korporasi. Bahkan mungkin segala Pemda ini tidak berdaya lagi. Walaupun itu mungkin belum dikerjakan, ya. Karena kalau menurut data yang otentik itu yang udah digusur-gusur itu baru 1 jutaan, tapi banjir udah di mana-mana. Masalahnya adalah ketika wilayah-wilayah adat ini dihabisi, maka sumber-sumber pengetahuan kebudayaan juga akan selesai. Sekarang mengapa Tiong Kandang, mengapa Tae ini bisa begitu eksis dan berkembang? Karena pusatnya terjaga. Kita terima kasih dengan pemerintah memberikan hak dulu itu perlindungan dalam bentuk hutan lindung. Cuma ketika statusnya hutan lindung, masyarakat adat aksesnya terbatas karena dibatasi undang-undang. Nah, kemudian kita lihat keputusan MK 35. Nah, ini sebagai peluang. Tahun 2015 di tempat yang sama musyawarah adat di sini, di desa ini, di kantor ini, di sekolahan ini. Itu waktu itu musyawarah adat itu menyepakati Tae ini menuju desa adat. Karena waktu itu udah keluar undang-undang nomor 6 tahun 2014, ya. Keluar. Kemudian lahir lagi Permendagri nomor 52 tahun 2014 juga. Nah, keluar. Jadi kemudian baru kita dorong keluarlah Perda nomor 1 tahun 2017, ya. Baru kita majukan pengakuan Tae ini. Nah, kita mulai dengan pengakuan MH, kita ikut nomenklatur lah. Baru kemudian keluar mengajukan pengakuan untuk masyarakat hutan adatnya. Itulah sejarahnya Pak Melki bersalaman dengan Pak Jokowi waktu itu. Tepuk tangan untuk Pak Melki, sejarah dia sebagai kepala desa, ya. Cuma memang pertanyaannya kenapa bukan kepala adatnya yang pergi? Sebenarnya kepala adatnya pergi waktu itu, ya, Pak Temenggung juga pergi. Tapi karena yang boleh ketemu presiden itu cuma 1 orang, banyak, jadi Pak Temenggungnya tinggal di hotel waktu itu. Ya, karena pada akhirnya kan harus menjelaskan juga administrasi desanya. Betul, akhirnya semacam ada dualisme itu. Ada adat dengan administratif, ya. Singkat ceritanya adalah proses pengakuan ini memang membutuhkan 3 paling tidak kekuatannya. Kekuatan yang pertama itulah dari masyarakat adatnya. Itu yang harus punya kemauan. Mau siapapun yang datang ke sini, kalau masyarakat adatnya nggak punya kemauan, itu kalikan 0 aja. Nah, yang kedua itu baru adalah dukungan dari pemerintahnya. Pemerintah itu harus punya political will dan goodwill-nya.
Jadi harus ada niat baiknya dan harus ada niat politiknya. Karena kalau tidak ada komitmen itu, seperti apapun kemauan masyarakat tidak bisa. Karena yang megang undang-undang dan aturan itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah tidak mungkin kerja sendiri, makanya pemerintah biasanya menggandeng teman. Nah, kebetulan kita ini adalah salah satu rekanan teman lah gitu, yang dilibatkan oleh Bupati Sanggau waktu itu, wakil dia waktu itu Pak Paulus Hadi masih wakil, meminta Institut Ekologi melakukan pendampingan di daerah Tiong Kandang, Tambun Juan. Karena menurut dia yang memahami, dia tahu, karena untuk menyelamatkan wilayah dan budaya itu pendekatannya adalah melalui kebudayaan itu. Jadi itu strateginya. Nah, tantangan besarnya ke depan adalah kalau sekarang adalah bentuk-bentuk recognition secara politik ini sudah didapatkan, dan bagaimana kerjasama kita gotong royong menghadirkan, melahirkan semua komponen yang sudah ada ini mendatangkan kesejahteraan berikutnya. Karena itu memang tantangan yang kita harus bergerak cepat. Jangan ini udah kita selamatkan, tetapi kontribusi untuk masyarakat. Yang ditanya masyarakat dampak itu ekonomi, yang saya yakin itu yang ditanyanya. Ekonomi yang ditanya. Karena orang kita ini budaya ini enggak terlalu, karena hari-hari kali ya, jadi tidak terasa itu. Walaupun mungkin kalau dari luar ngelihatnya wah hebat, tapi kalau buat orang kita sini kan biasa-biasa saja itu. Nah, kan karena udah rutinitas kan. Nah, tapi yang mungkin dibutuhkan itu jalur, sehingga memang harus ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus misalnya adalah tadi kita dikasih cenderamata. Setidaknya di situ ada 3, ada gula aren, ada jamur, gula karang kata orang sini, lalu kemudian yang satunya tadi ada asam kandis dengan tempatnya tuh dari bambu, Pak, dari bambu dan rotan. Jadi ada potensi bambu, rotan, asam kandis, gula karang dan gula aren. Nah, kalau kita memang punya komitmen mengembangkan tai, ayo kita kemas ini sebagai produk ekonomi lokal Ketungan Tai. Semuanya kita kerjasama. Itu salah satu untuk ekonominya sektor dan termasuk air. Air ini dari SP di sini untuk pemberdayaan masyarakat dari 2016 kalau salah saya. Belum terwujud terus ya Pak Kades. Dari KLHK ini tidak juga benar untuk mendukung kita nih untuk mewujudkan depot air minum komunitas. Belum terjadi. Kelompoknya udah kulap dah. Udah berapa kali Pak Kades keluarkan SK. Nah, ini untuk pendamping hutan sosialnya mungkin perlu diperhatikan itu untuk pusat ekonomi pengelolaan air ya. Nah, yang lain kan kemarin ada bincang-bincang juga masyarakat kan ingin adanya rumah betang ya Pak Kades ya untuk pengembangan. Dan yang lain saya pikir untuk strategi kebudayaan yang dilakukan teman-teman, saya pikir itu perlu kita dukung sama-sama ya untuk mengangkat objek kebudayaannya. Cuma jangan lupa objek kebudayaan itu nggak akan kuat kalau wilayahnya nggak aman. Ya, jadi harus ada sinergitas di situ ya, harus ada sambung menyambung. Dan memang ke depan kalau gagasan desa adat itu memang memungkinkan, saya pikir juga harus koreokan buatnya. Jadi jangan hanya sebagai wacana dan retorika aja, itu harus konkret juga. Cuma juga harus dipastikan akses pembangunannya hilang pula nanti kan. Jadi harus ada konstruksi hukum yang jelas itu untuk melindungi masyarakat adat. Ya mungkin dengan demikian kalau iya, maka Desa Tai adalah menjadi desa adat pertama di Kalimantan. Ya, kalau itu memang terjadi. Saya pikir itu ya beberapa hal. Yang lain nanti kita cerita di tempat yang lain. Waktunya terbatas ya. Terima kasih. Baik Pak Kris yang sudah menjelaskan sangat komprehensif mengapa kita sangat berkepentingan untuk melestarikan hutan kita, juga nilai-nilai budaya dan aspek-aspek yang lain yang juga sebetulnya tidak kalah pentingnya adalah juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat ataupun ekonomi bagi masyarakat pasca penetapan itu. Saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kita luar biasa dan komitmennya juga tentunya untuk pengembangan masyarakat hukum adat dan juga aspek-aspek budaya yang ada di dalamnya. Kita berikan dulu aplaus yang meriah untuk semua narasumber kita. Dan kami lihat tidak mengurangi antusiasme Bapak Ibu semuanya walaupun kita sudah memasuki pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau masih semangat kami berikan mungkin 2 pertanyaan dulu, silakan. Setelah itu nanti kita akan rehat ataupun istirahat. Silakan yang dari sisi kiri, sisi ada gitu Pak. Oke, silakan Ibu. Silakan.
to the point saja, dan untuk identitas dan dari mana? Di Landak tadi kalau tidak salah.